Nonton teman saya ngomong di depan iya, umum. iya. Bagus, keren, nyampe pesannya. Oke. Tapi 2, 3, action. Hai leaders, ketemu lagi dan semoga kalian tidak bosan-bosan untuk bertemu dengan saya Prima Anugrah, Miss Kepo. Karena kenapa kepo? Karena emang saya tuh pengen tahu aja ya, tiap minggu ini orang kok pengen tahu aja gitu kan, nanya-nanya ya kan, kapan lagi gitu kan, nanya ke ahlinya gitu kan ya, gitu ya kan. Amin, amin, Bener dong, amin. bener dong, amin. moga-moga nggak bosan juga ketemu sama saya terus. Oh gitu ya, apalagi sama saya gitu kan, yang keponya luar biasa, nanya mulu gitu kan, selalu pengen tahu aja gitu. Nggak apa-apa dong, karena curious atau rasa ingin tahu itu adalah bagian dari belajar ya. Sepakat ya Mas ya. Jadi it's okay ya kalau misalnya saya banyak, kenapa sih Mas, kenapa sih ini, kenapa sih itu. Jadi semoga memaklumi dan memahami. Saya kan Miss Kepo ya sekarang. Jadi Miss Kepo kali ini masih tetap ditemani dengan kopi, karena kan tamunya Mas Surya. Jadi kalau nggak ada kopi takutnya nggak mau jawab. Nanti Miss Kepo nggak jawab gitu. Jadi Tahu aja. ya, kasih dia kopi dulu biar ngomongnya lebih banyak ya, biar jawabnya lebih banyak gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Oke. Kalau untuk sesi kali ini, sebenarnya ini pengalaman pribadi sih ya, pengalaman dari saya sendiri. Saya tuh sebenarnya gini Mas, suka bingung gitu. Karena kan saya pernah nih baca-baca literatur gitu ya, baca-baca buku, kemudian ada juga penjelasan dari beberapa orang yang memang menjadi public speaker, yang memang mereka selalu menggaung-gaungkan kalimat bahwa kita sebagai seorang public speaker harus bisa otentik gitu. Padahal ini saya masih bingung, otentik. Ya kalau misalnya saya melihat orang nih ada public speaker, bagus tuh dia secara penyampaiannya bagus gitu kan, kan pasti dong pengen dong kan, kita dari dalam hati pasti pengen, aku tuh juga pengen loh kayak gitu. Cuma jatuhnya karena semakin ingin, jadinya saya tuh kayak nggak jadi diri saya sendiri gitu loh. Sebenarnya nyadar sih, cuman kan saya pengen sebagus itu gitu, pengen sebaik itu. Makanya kadang-kadang kita jadi lupa gitu sama diri kita sendiri, karena kita ngejar untuk pengen bisa kayak gitu banget gitu loh Mas. Nah yang kayak gitu sebenarnya otentik yang dimaksud di dalam public speaking, belajar public speaking itu sebenarnya harusnya kayak gimana gitu loh. Apa kita nggak boleh gitu ngelihat orang lain yang keren, oke, terus kita spill atau kita niru banget sampai gayanya, sampai kadang-kadang orang itu mah gayanya ini gitu, ini gayanya ini gitu, terus lah bagus ya gitu, lah apik loh ya kan, bagus gitu. Otentik dong, otentik sih itu gimana gitu loh. Jadi makanya tanya ke suhunya sekian derajat ini ya gitu. Tanya deh gitu Miss Kepo dalam kali ini tuh, otentik tuh yang harus kayak gimana sih gitu sebenarnya tuh. Otentik yang oke, yang bagus, yang baik, yang mantap gitu. Saya pernah nonton apa? Nonton teman saya ngomong di depan umum. Iya. Bagus, keren, nyampe pesannya. Oke. Tapi memang ada rasa di dalam hati saya, kok kayak si ini banget. Nah ya gitu kan. Nah padahal bagus tuh. Bagus. Ya, bagus. Akhirnya ada satu yang ganjal dalam hati saya, dan merasa penampilan dia bagus tapi nggak perfect, karena dia berusaha jadi orang lain. Yang saya rasakan saat itu, anggaplah namanya Andri ya misalnya. Iya. Oke. Yang Dia Andri, tenang, tahan ya. Itu bukan nama sebenarnya. Bukan nama sebenarnya. Anggaplah si Andri ini, saya kan kenal Andri sehari-hari. Yes. Cara ngomongnya gimana, ya kan? Kalau dia berkelakar kayak apa? Yang di depan ini ngomongnya bagus, tapi bukan Andri. Itulah tidak otentik yang saya pahami. Oke. Jadi kalau bicara otentik itu apa? Sejauh ini saya meyakini, ya tentu debatable ya definisinya. Ya. Sejauh ini saya meyakini otentik itu selaras Dengan
antara bagaimana orang itu di panggung Dan di depan dengan sehari-hari. oh, nggak apa-apa emang kayak gitu. Misalnya dia nyablak banget gitu orangnya yang das ya kayak gitu yang apa ya? Ya ada kan orang yang apa adanya banget gitu loh. Terus kemudian jadi public speaker, masa iya dia harus seperti itu gitu? Maksudnya harus kayak gitu. Ntar dibilangnya nggak sopan, ntar dibilangnya lo kok bodoh, kok sama aja gitu loh. Ya harus ini dong, kita harus tahu tempat. Nah kan repot juga nanti kalau dikatain gitu gimana? Jadi orang itu kan punya gaya di setiap peran. Yes. Misalnya begini, saya pribadi, ini saya ya. Ya. Saya orangnya rada nyablak sebagai orang Surabaya. Iya, sebagai orang Surabaya. Ngomong semaunya aja. Tapi ada nyablak ala resminya saya, ada nyablak ala nggak resminya saya. Tapi tetap nyablak. Tidak kehilangan Surya Kresnandanya gitu ya, gitu. Dan resminya saya lebih nyablak daripada resminya teman saya yang memang orang yang nggak nyablak. Gitu. Artinya saya tetap bisa mengambil posisi. Kalau resmi saya resmi, kalau nggak resmi. Kalau memang sesinya bercanda saya akan bercanda. Tapi bercandanya saya, resminya saya, nggak resminya saya, non formalnya saya. Dan itu konsisten. Surya itu kalau di forum resmi ya memang begitu. Kalau di forum bercanda ya memang begitu. Itulah maksudnya tidak menjadi orang lain. Dan apa yang ditunjukkan saat ngomong di depan umum ya seperti itulah seorang Surya sehari-hari. Jadi nggak apa-apa ya, maksudnya nggak masalah juga asal kita tahu gitu, asal kita tahu patokannya tuh ya. Kalau misalnya memang nyablak ya nyablak sih, cuman nyablak resmi. Nah ini ada lagi nih bahasa nyablak resmi. Gimana coba ayo? Ya gini misalnya nyablaknya orang Surabaya kan suka misuh ya. Iya. Misuh ya. Dari kaos aja udah kelihatan sih. Saya kan suka pakai tuh. Ya nggak ada di sini. Ya mau disensor tuh mungkin gimana? kapan-kapan pakai kaosnya. Iya benar-benar juga ya. Nah, tapi masa ya kalau saya ketemu presiden saya ngomongnya begitu kan enggak gitu kan. Ada cara sendiri. Tapi begitulah saya kalau resmi. Jadi tetap jadi saya secara konsisten. Jadi kita harus ready, harus siap. Ini momennya formal nih gitu. Berarti ya harus menjadi, misalnya harus menjadi seorang prima yang formal ya emang kayak gitu. Ya, dan tapi dia tidak jadi orang lain. Tidak jadi orang lain. Dan biasanya Mbak Prima setiap formal pasti begitu. Sehingga orang menangkap. Sehingga orang menangkap gini. Ya begitulah Mbak Prima. Kalau formal. Maka saat misalnya Mbak Prima berusaha, misalnya nih, begitulah Mbak Prima kalau tampil formal. Lalu suatu hari Mbak Prima melihat Surya nih, kalau tampil formal kok kayaknya bagus ya. Lalu Mbak Prima berusaha menjadi seorang Surya saat formal. Dengan entah gayanya gimana ngomong di depan umum, orang akan merasa kok nggak kayak Mbak Prima biasanya. Iya, jadi dia kelihatan banget. Kelihatan kan? Itulah tidak otentik. Jadi kita harus tetap bisa menjaga diri kita itu. Kalau misalnya ya nggak apa-apa sih menjadi diri kita sendiri, tapi yang settingannya tuh kita sendiri gitu. Kita sendiri yang memang konsisten. Dan konsisten. Balik lagi itu konsisten. Jadi kalau kayak gitu ya gitu, jangan main celah gitu ya. Miss Kepo kasih saran sama kalian ya. Jangan jadi orang yang ngalor ngidul gitu bahasa Jawanya. Maksudnya kalau misalnya memang kita begini dalam konteks formal ya, kalau bisa untuk next perform ya seperti itu, supaya tetap akan menjadi itu gayanya si A nih, ini gayanya nih. Oke. Cuman gini Mbak, akan ada pertanyaan gini lagi, loh memang kita nggak bisa berubah ya? Kayak gitu terus. Apakah kita harus gitu terus? Benar kan? Iya. Emangnya nggak boleh? Kalau memang kalau bosen ya apa gitu? Kita bosen. Kitanya bosen. Atau kita melihat memang yang itu lebih pantas. Kan kadang-kadang dalam proses belajar, saya merasa gaya saya yang biasanya itu bukan gaya yang pantas ternyata. Yang itu lebih pantas. Saya tiru dong. Boleh. Loh, berarti nggak otentik, bukan begitu. Gini. Caranya? Beda antara kita meniru copy paste, artinya kayak gambar ditempel, tinggal ganti tempat ya, ganti orang, kayak gambar ditempelin ya. Dengan kita memang belajar gaya dan tekniknya, artinya gaya dan tekniknya ya.
Kalau misalnya kita belajar ingin berubah karena melihat gaya orang lain lebih baik, kan kita akan pelajari untuk diri kita. Kita latih untuk diri kita. Yes. Otomatis sebenarnya saat kita belajar berlatih, begitu gaya kita ngomong di depanmu berubah, itu sebenarnya hanyalah akibat dari karena diri kita berubah. Bukan nempelin. Iya. Artinya- Berarti orang pasti tahu kita lagi berproses. Kita lagi gitu. berproses. Bukan untuk langsung menjadi orang lain gitu yang nggak kayak biasanya gitu. Yes. Gitu. Kuncinya adalah bagaimana kita di depan umum dengan sehari-hari tetap sama. Itulah otentik, Mbak. Artinya begini, Surya sehari-hari 10 tahun yang lalu pasti beda dong dengan yang sekarang. Iya, Iya dan kan? kalau proses perjalanan yang gini-gini gitu segala macam dan ada Yes. inputan sana sini, Yes. pasti membuat kita nggak mungkin sama. Nggak kayak mungkin gitu. sama. Dan Iya. saya hari ini dengan 5 tahun ke depan juga harapannya jangan sampai sama dong. Kalaupun berbeda harus lebih baik. Harus lebih baik dong. Mm. Tapi entah dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang saya tampilkan di atas panggung atau di depan umum, itulah saya sehari-hari. Itu otentik. Oke, dapat ya, gitu dapat sih. Oke. Jadi bukan otentik itu bukan yang apa ya, maksudnya bukan seseorang yang emang nggak berubah sama sekali. Jadi sebenarnya perubahan itu nggak masalah gitu dan Masalah, dan bagus, boleh dan bagus. apalagi berubahnya ke arah yang lebih baik karena dalam proses itu kita belajar sehingga kita juga pengen dong ya gitu ada peningkatan gitu lah. Yes. Peningkatan secara kualitas, tetapi dengan tidak meninggalkan siapa diri kita, image yang sudah dibangun selama sekian tahun gitu. Karena capek loh, Mbak. Gini, Iya. sebenarnya tidak otentik itu Lebih capek karena sebenarnya. capek. Benar-benar. Satu lebih capek, terus kedua kita menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Artinya kita menampilkan sesuatu yang bukan Iya. kebiasaan kita. Segala hal yang bukan kebiasaan kita sudah lebih capek, hasilnya belum tentu lebih maksimal Iya, sebenarnya. ya malah justru dapat ini sih, dapat kok gitu. Nah ini loh, kok gini sih, kok ini kayaknya gaya nih. Masa sesi ini sekarang dia pakai gayanya si A, terus nanti kapan pakai gayanya si B, jadi kelihatan banget gitu. Nah, biasanya kan gini, Mbak ya. Maksud hati pengen lebih baik Hah? gitu, tapi Maksudnya? hati pengennya tuh belajar lebih baik ke orang yang lebih ahli, yang dianggapnya lebih baik gitu ya. Malah dikomentarinya kok kayak itu, kok kayak ini gitu. Terus aku tuh piye kayak gitu. Dan lagi gini. Kalau kan biasanya kalau kita itu cuma nempelin jadi topeng tadi ya, tidak otentik. Yes. Tadi saya sudah sampaikan itu melakukan hal di luar kebiasaan. Ya, biasanya nggak gitu. Biasanya nggak gitu. Kalau kita dalam situasi kesulitan, kita cenderung balik ke awal. Iya. Ya, kita balik ke diri kita sehari-hari. Mundur dulu. Dan itu otomatis. Nah, Iya. sekarang gini, saya nih ya, saya pakai topeng. Taruhlah saya pengen gayanya Mbak Prima deh, kayaknya Mbak Prima bagus. Lalu saya jadikan topeng saya menampilkan Mbak Prima bukan Surya, kan? Kalau situasinya sedang lancar, baik-baik aja. Iya. Tapi kan kalau kita ngomong di depan umum banyak situasi yang tidak lancar. Contoh ketemu audiens yang kritis. Yes. Ya bukan berarti negatif ya, tapi itu situasi yang di luar perkiraan. Terus tiba-tiba misalnya alat-alatnya rusak misalnya, sedangkan dia harus tampil. Udah bingung duluan. Atau audiens yang datang tidak sesuai perkiraan, kok beda dari yang di catatan. Iya. Ya kan? Dan berbagai hal yang tidak ideal lain yang membuat kita panik mungkin. Begitu kita panik, saya misalnya awalnya gaya Mbak Prima, lalu tiba-tiba ada audiens yang kritis, terus saya balik. Loh, kok beda? Dalam satu penampilan dan satu performance akan menjadi ada dua orang yang berbeda gitu. Karena otomatis kalau udah bingung, nggak nyaman, balik lagi ke settingan pabrik gitu ya, ke settingan pabrik lagi gitu. Ini apa sih gitu yang nonton jadi benar. Oke. Akhirnya yang nonton itu nggak fokus sama konten kita, malah fokus sama gaya kita. Iya benar. Kita memfasilitasi mereka untuk kehilangan fokus. Iya benar. Tujuannya kita itu berbicara di depan umum itu agar kita bisa memberikan informasi, topik, insight baru gitu ya. Ternyata malah justru mengganggu konsentrasi mereka dengan penampilan kita yang kesana kesini gitu loh guys, maksudnya. Oke. Dapat sih, saya dapat ini. Oke deh, berarti nggak apa-apa ya sebenarnya yang kayak gini ya udah kayak gini. Dan
tentangnya tadi tuh selalu pengen berusaha untuk perfect, berusaha untuk sempurna. Padahal itu sebenarnya jebakan gak sih, Nah? Emang perfect itu apa sih, Mbak? Sempurna itu yang kan nggak mungkin juga ya kita tampil, kita perform terus nggak ada satupun yang apa tuh nyacat, apa ya istilahnya, nggak ada cacatnya sama sekali, nggak ada kekurangannya sama sekali, begitu sangat sempurna kan nggak ada. Dalam setiap performan pasti lah ada. Gini, Mbak, dalam pengalaman 15 tahun saya melatih public speaking secara profesional, saya sudah melihat sangat banyak pembicara-pembicara public speaker yang kelas nasional bahkan internasional. Di mana yang kelas internasional pun filler misalnya, itu mereka masih ada. Dan it's okay. It's okay. Lalu mereka ada situasi di mana mereka kadang-kadang mengatakan, sorry, let me check this first. Ya, berarti ada yang nggak beres kan? Let me check this first. Terus audiensnya menunggu, lalu dia ngecek sesuatu. Oke, sorry, let's continue. Jadi mari kita lanjutkan. Berarti kan tidak sempurna. Iya. Banyak yang kelas dunia pun tidak sempurna, and it's okay. Karena audiens sebenarnya juga nggak apa-apa sih ya. Audiens itu sebenarnya juga kepengen kita tuh tampil sukses nggak sih sebenarnya? Yes, betul. Ya nggak sih? Nggak mungkin kan ada audiens buat tunggu nih ya penampilan kamu ya, buat tunggu lu kepleset nih gitu. Gagal nih. Ya memang ada satu dua sih yang gitu ya. Ya, tapi ya itu kan manusia-manusia yang berbeda dari yang kita bahas gitu ya. Jadi memang betul kata Mbak Prima. Audiens itu defaultnya itu ingin kita berhasil. Maka mereka sebenarnya akan membantu kita untuk berhasil. Jadi kadang-kadang dalam proses membantu kita berhasil itu, mereka akan memaklumi kesalahan-kesalahan kecil yang tidak esensial. Contohnya kalau misalnya kita lagi lupa udah ngobrol kan udah kemana gitu ya, terus kemudian kita balik lagi ke materi awal, terus kita lupa, tadi saya bahas apa ya? Terus apa ya? Audiens membantu. Oh, tadi bahas sampai sini. Oh iya, ingat. Kayak gitu kan? Iya. Dan it's okay. Ya sebenarnya it's okay ya guys, ya nggak masalah. Jadi kita mau menganggap audiens itu sebagai partner. Kita melibatkan, kita terlibat, mereka juga terlibat gitu. Makanya balik lagi, perfect itu apa? Sempurna itu apa? Kalau memang yang kelas dunia saja tidak perfect dan nggak apa-apa, terus ngapain kita capek-capek harus menuntut diri kita perfect? Iya betul. Ya gara-gara kita menuntut diri kita perfect, kita malah nggak tampil. Nggak tampil karena bentar ada yang kurang. Bentar aku mau belajar ini dulu biar nggak kurang gitu ya. Ribet sendiri akhirnya tampil nggak? Iya, apalagi kalau bicara otentik tadi. Ketidaksempurnaan kita itu dinilai dengan kita tidak sebagus orang lain. Nah itu malah kacau. Padahal sebenarnya nggak bagusnya kita itu mungkin bisa jadi kelebihan yang tidak dipunya oleh orang lain juga kan. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Malah justru jadi ciri khas nggak sih kadang-kadang? Yes. Jadi ini bicara otentik ya. Kalau kita melihat ada orang lain yang gayanya kok beda, bukan berarti lebih baik, bukan berarti kita lebih buruk, hanya berbeda aja. Ini kan bicara style. Iya. Kecuali kalau kita bicara begini misalnya, kita ngomong audiens nggak paham, dia ngomong audiens paham. Berarti saya harus belajar gimana caranya dia, iya kan? Tapi kalau cuma hanya soal gaya, kok dia lucu saya enggak ya? Itu public speaker juga harus lucu juga ya. Iya. Kecuali stand up comedy. Ya kalau stand up comedy nggak lucu masalah. Targetnya beda. Iya. Beda. Oke, jadi gitu ya guys ya, kita boleh belajar dari orang lain yang mungkin lebih kece, lebih oke, lebih keren gitu. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kita sebenarnya juga punya gaya sendiri kok. Dan itu memang harus konsisten dalam setiap performance. Jangan sampai dalam satu performance menghasilkan dua orang yang berbeda. Padahal itu orangnya itu aja tapi gayanya beda. Jadi kayak berasa dua orang yang berbeda gitu ya. Itu kacau itu ya. Itu kacau banget itu ya. Terus makin pengennya tampil bagus, malah dapatnya seperti itu. Jadi oke, noted. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja, be authentic. Gitu ya. Jadi apa yang ditampilkan di depan umum, ya tampilkan saja diri kita sehari-hari. Dah, itu. Suaranya apa? Toh nanti dalam seiring berjalannya waktu akan ada sesuatu yang bisa kita pelajari untuk lebih baik, tapi dengan tidak meninggalkan siapa diri kita sebetulnya. Gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya. Oke. Sepertinya saya juga ingin menyeruput kopi ini lebih lama sih sebenarnya, cuman ya oke lah, mungkin
Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda, dengan keresahan-keresahan dan kegundahan yang berbeda. Untuk sementara sekian dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Prima Anugrah undur diri. Yaudah, bye bye, see you guys.